Halo guys, selamat datang di channel PSH Nimi. Pada video pertama ini kita akan merekap alur cerita sebuah komik Cina atau manhwa yang mana judulnya adalah Eternal Club. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Dimulai pada malam hari saat bulan purnama di kediaman keluarga Rong yang kaya raya. Kepala keluarga Rong yang merupakan salah satu orang terhebat yang berdedikasi bagi negaranya tengah terbaring menunggu ajalnya ditemani para anggota keluarganya yang mana tidak bisa melakukan apa-apa karena dokter telah memvonis bahwa beliau akan segera meninggal. Namun, dalam keheningan tersebut muncul sosok pria yang berkata bahwa umurnya tinggal 13 menit 9 detik. Seketika, penjaga menodongkan pistolnya dan ingin menembak. Namun, mempercepat waktu 100 kali. Tiba-tiba, seluruh penjaga bergerak sangat lambat seperti waktu terhenti. Hal tersebut disaksikan oleh seluruh keluarga Rong yang masuk dalam pengaruh percepatan waktu pria tersebut. Kemudian, pria tersebut memperkenalkan dirinya kepada keluarga Rong. Dia bernama Mr. Lu atau Tuan Lu yang mengaku sebagai seorang salesman yang mengembara ke dunia manusia dan barang dagangannya adalah waktu. Ya, waktu. Kembali ke 10 hari yang lalu, pada malam hari di tengah kota yang ramai. Tuan Lu atau sang MC kita tengah bergumam atas kesulitan yang dilaluinya yang tinggal di kota besar dengan pekerjaan yang terlalu banyak tekanan dan kesulitan lain yang dihadapinya. Hingga tiba-tiba ada seorang pekerja kantoran yang menabraknya dengan terburu-buru. Seketika kekuatan sang MC atau Luoli muncul yang mana dia dapat melihat bahwa nama orang yang menabraknya adalah Fan Changjian. Umur 36 tahun dan masa hidup 3 detik. Hingga masa hidupnya berubah menjadi 0. Tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menabraknya hingga tewas. Seketika Luoli syok dengan kejadian tersebut dan lebih banyak orang yang mampu ia lihat masa hidupnya hingga muncul sebuah arloji di tangannya yang kemudian ditekan. Klik. Seketika waktu seluruh kota terhenti. Karena penasaran, Luoli menyentuh orang di depannya, namun masa hidupnya tersedot oleh kekuatan Luoli. Lalu ia melemparkan waktu tersebut ke seorang gadis hingga masa hidupnya menjadi bertambah. Hingga sang MC atau Luoli sadar bahwa ia telah mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia memutuskan untuk membuat sebuah rencana guna mendapatkan keuntungan dan kesuksesan dari kekuatan itu. Hingga ketika saatnya tiba, semua tokoh dunia akan tergila-gila padanya. Di gedung apartemen tempat Luoli tinggal, terlihat ia tengah serius merancang rencana ke depannya dalam menggunakan kekuatan yang baru ia dapatkan itu. Kemudian datang seorang wanita cantik yang basah karena kehujanan dengan bodi montok dan bagian depan yang sangat menonjol hingga hampir membuat mimisan disapa oleh Luoli, yang mana ternyata wanita itu adalah teman apartemen Luoli, di mana namanya adalah Yang Jimmy. Karena tidak sanggup untuk menyewa apartemen sendiri, jadi mereka patungan berdua, istilah cek-cekan lah, untuk menyewa apartemen. Ternyata wanita tersebut suka terhadap MC kita
karena ketampanannya, kayak Mimin. Tapi kelihatannya ia malu-malu sendiri nih orang. Selain itu, juga ternyata wanita tersebut telah bersumpah untuk menikahi orang kaya. Cukup materialistik, oke? Belum tahu aja dia kalau nanti Luli cepat atau lambat akan menjadi orang paling kaya dan berpengaruh akibat kemampuannya ini ya. Nah, kembali ke sisi MC, ia telah memantapkan rencananya untuk menjadi seorang vendor umur, yang mana ia akan membeli umur dari orang biasa dan menjualnya kembali kepada orang kaya yang membutuhkan. Pagi itu, Luli telah duduk di taman dekat kota dan telah bersiap dengan uang di tangannya untuk membeli umur dari pelanggan pertamanya. Setelah sekian lama memperhatikan umur orang sekitar, Luli masih belum bisa menemukan pelanggan dengan kriterianya. Hingga ia melihat seorang mahasiswa yang tengah menggunakan kostum beruang membagikan selembaran dengan masa hidup yang cukup lama. Selain itu, nampaknya mahasiswa tersebut juga sedang membutuhkan uang cepat. Maka, saat mahasiswa tersebut makan di sebuah tempat makan, Luli menghampirinya dan duduk di depannya. Mahasiswa tersebut kemudian bertanya identitas Luli, namun mempercepat waktu 100 kali. Dengan waktu yang seolah berhenti di sekitarnya membuat mahasiswa tersebut kaget dan panik sambil menanyakan siapa Luli sebenarnya dan apa yang dia inginkan darinya. Luli memperkenalkan dirinya sebagai seorang vendor umur yang membeli waktu dari seseorang kemudian akan menjualnya kembali ke orang yang membutuhkan, sambil memperlihatkan masa hidup dari mahasiswa tersebut yang bernama Zheng Bo Wang, umur 21 dan masa hidup 65 tahun lebih. Kemudian Luli membuat penawaran untuk umur Zheng Bo sebesar 300.000 yuan atau dalam rupiah itu sekitar 660 jutaan lah. Cukup besar untuk 1 tahun. Namun Zheng Bo masih terlihat ragu dengan apa yang harus ia pilih. Tetapi setelah mendapat tekanan dari Luli yang mengatakan dia akan pergi jika Zheng Bo tidak menjual waktunya, maka dengan mantap Zheng Bo berkata, ia akan menjualnya. Dengan muka yang cukup licik, MC kita tersenyum sambil menyodorkan kontrak waktu yang perlu ditandatangani oleh Zheng Bo. Nah, setelah Zheng Bo menandatangani kontrak tersebut, tiba-tiba muncul cahaya dari kontrak tersebut dan masa hidup Zheng Bo keluar dari tubuhnya dan memasuki tubuh Luli, dengan tanda bahwa umur Zheng Bo telah berkurang menjadi 64 tahun lebih saja. Kemudian Luli berkata bahwa transaksi selesai dan kembalikan waktu hingga kembali normal. Tak lupa juga ia memberikan 300.000 yuan sesuai dengan kesepakatan kepada Zheng Bo. Sebelum pergi, Luli memberikan kartu namanya, namun ditolak oleh Zheng Bo. Namun Luli bersikeras bahwa nanti Zheng Bo akan membutuhkan bantuannya dalam menjual waktu lagi, cepat atau lambat. Hari berikutnya, Luli pergi ke sebuah kafe untuk minum kopi dan mencari artikel guna memilih target selanjutnya agar mendapatkan transaksi yang menguntungkan. Hingga ia melihat sebuah artikel yang menyatakan bahwa kepala keluarga generasi kedua dari keluarga Rong, yaitu Rong Yiwu, tengah jatuh sakit terbaring di tempat tidurnya dan hanya menunggu waktu. Melihat artikel tersebut sudah memantapkan keinginan Luli bahwa target selanjutnya adalah Rong Yiwu. Kembali ke scene episode awal saat
Luli memperkenalkan dirinya sebagai salesman ke hadapan Tuan Rong Yiwo bahwa ia adalah penjual waktu, yang mana waktu 1 tahun dapat dibeli oleh Tuan Rong bila membayarkan setengah dari pendapatan keluarga Rong selama setahun. Namun mendengar hal tersebut, salah satu anggota keluarga Rong merasa kesal karena dia menganggap keluarga Rong mampu menghasilkan ratusan juta yuan per tahunnya, sehingga apabila dia minta setengah itu dirasa tidak adil. Kalau Mimin sih kasih-kasih aja, toh penghasilan yang diambil cuma setengah. Selain itu juga yang dibeli ini adalah masa hidup loh, bukan kerupuk, ingat, masa hidup. Melihat penolakan tersebut, MC kita kemudian memperlihatkan berapa banyak waktu yang tersisa dari Tuan Rong yang membuat mereka semua kaget. Seketika Tuan Rong berbicara dengan terengah-engah. Hidup. Karena Tuan Lu lah satu-satunya harapan Tuan Rong. Maka keluarga Rong setuju untuk membeli waktu 1 tahun dari Tuan Lu. Saat Luli mengeluarkan surat kontrak waktu yang tersisa hanya 40 detik dari masa hidup Tuan Rong, yang mana hal tersebut akan memaksa Tuan Rong untuk bangun dari tempat tidurnya dan menandatangani kontrak tersebut sebelum ajal menjemputnya. Cukup dajal sih MC kita, maksa-maksa orang tua yang lagi sakit untuk bangun nih. Nah, tepat sebelum waktu habis, untungnya Tuan Rong berhasil untuk menandatangani kontrak tersebut, dan keluarlah cahaya emas dari tubuh Tuan Rong yang menyilaukan semua orang yang berada di ruangan tersebut. Hingga ketika masa hidup Tuan Rong telah bertambah menjadi 1 tahun dan nampak lebih sehat dari sebelumnya, maka dengan ini transaksi selesai, kata Luli.